当万寿丹好，那得罪了。他的身内扎散法力。 Halo guys, lanjut kita, Immortality. Kaisar kayu tertinggi Azura, seru Fang Han terkejut. Beritahu aku tentang itu, kata Fang Han. Setelah mempelajari teknik roh kayu, kamu bisa memulai Kaisar kayu tertinggi Azura, kekuatan sihirmu akan melonjak drastis, kata Yan. Fang Han mengangguk dengan senang, ayo pergi menemui Jialan, dia mungkin ada sesuatu yang bisa diberikan padaku, kata Fang Han. Kalau begitu, kamu akan memberiku cermin cahaya emas itu, kata Yan. Puncak Permata Biru, berada di sisi barat pegunungan Yuhua, itu adalah tempat tinggal Jialan. Saat ini Fang Han menggunakan kemampuan terbangnya saat menuju ke puncak Permata Biru. Dia baru saja mendekat ketika suara dingin terdengar, siapa itu? Bukankah itu murid laki-laki dilarang masuk? Kata beberapa murid perempuan terbang dan mencegatnya di depan. Mereka hendak bertanya lebih jauh, beruntung Suyu Er melihat Fang Han dan segera melesat ke arahnya. Ternyata kamu Fang Han, kakak senior Fang Han, kata Suyu Er dengan canggung. Fang Han hanya tersenyum saat melihat itu. Fang Han, kakak senior Jialan dan kakak Long Xuan sedang menunggumu, kata Suyu Er tersenyum. Kamu di sini juga, kata Fang Han. Iya, kali ini kami berhasil dengan baik, kami juga menerima penghargaan seni bela diri, kakak senior Jialan menghadiahi kami satu set pakaian artefak roh, kata Suyu Er sambil memimpin jalan dan tiba di halaman puncak Permata Biru. Kakak senior Fang Han lah yang dipromosikan menjadi murid sejati kali ini, yang membuat banyak orang kagum, kata Suyu Er. Aku hanya beruntung, kata Fang Han tersenyum. Apakah hal seperti ini disebut beruntung? Kata Suyu Er tersenyum, lalu mengubah mimik wajahnya. Kamu harus berhati-hati, persaingan di antara murid sejati lebih dalam daripada murid dalam. Karena kamu menyinggung kakak senior Hua Tiandu, jadi banyak murid sejati yang tidak puas denganmu, kata Suyu Er. Aku tahu itu, kata Fang Han dengan kilatan dingin melintas di matanya. Orang tidak dapat menghukumku, aku tidak melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak baik padaku, aku akan memberitahu mereka apa yang disebut setimpal, pikir Fang Han. Kakak senior Fang Han pergi ke kuil bulu surgawi kali ini, aku tidak tahu kemampuan ilahi apa yang kamu dapatkan? Tanya Suyu Er penasaran. Aku mendapatkan teknik roh kayu dan setahun menjadi alkemis untuk membuat pil, kata Fang Han. Aneh, bagaimana seni bela diri kecil ini bisa diberikan padamu? Juga menjadi alkemis selama setahun, kakak senior Fang Han telah mencapai alam avatar, seharusnya seni bela diri harus fokus pada pelatihan, lalu mengapa ini alkemis? Mungkin itu menyinggung Hua Tiandu, kata Yu Er. Fang Han hanya diam saat mendengar itu. Tiba-tiba terdengar suara dari puncak gunung, apakah itu adik Fang Han? Naiklah, itu kakak senior Jialan, Fang Han. Ayo, kata Yu Er dengan cepat terbang bersama Fang Han dan tiba di puncak istana Jialan yang tertutup awan, dan berjalan masuk. Fang Han melangkah masuk dan terkejut, rumah pil ini benar-benar besar, kata Fang Han berdiri di ujung dan melihat kuali pil raksasa di rumah pil, ada lukisan binatang buas seperti naga dan poniks melingkari kuali, Jialan dan Long Xuan duduk di sebelah kuali pi. Saat melihat Fang Han masuk, Long Xuan dengan cepat berdiri, terima kasih banyak kakak senior Fang Han, Long Xuan tak akan melupakannya, kata Long Xuan menangkupkan tangannya. Saya hanya menggunakannya dengan kemampuan terbaik saya, kata Fang Han tersenyum. Pil panjang umur Yin yang ini, setelah Long Er meminumnya, butuh 3 hari 3 malam untuk memurnikan kekuatan obat di bawah bantuanku dan mencapai kemampuan avatar, kata Jialan. Dia membalikkan tangannya dan sebuah jarum hijau muncul di telapak tangannya, itu adalah jarum jiwa pohon surgawi yang dia menangkan dari Ling Xiao. Panatua Tianxing sebenarnya hanya mengajarkanmu teknik roh kayu angin, tidak terduga bagiku,
Pertama-tama kamu akan memadatkan Ciling, kemudian mengolah Ci sejati. Itu juga cukup memakan waktu, kata Jialan. Kali ini aku bertaruh untuk memenangkan jarum jiwa pohon surgawi dari Ling Xiao. Itu untukmu, kamu hanya perlu menyempurnakannya dan menyatu dengan kekuatan sihirmu. Itu akan menjadi senjata yang bagus bagimu, kata Jialan melambaikan tangannya dan jarum itu terbang ke tangan Fang Han. Fang Han melihat jarum di telapak tangannya, jarum jiwa pohon surgawi ini. Meskipun dia tidak tahu harta apa itu pasti memiliki manfaat besar bagi kultivasinya. Fang Han, mengenai kultivasi, jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya pada saya. Tentu saja, setelah adik perempuan Qing Xie keluar dari dunia abadi kecil kali ini, kamu harus bertanya lebih banyak padanya. Kemampuan ilahinya pasti sangat kuat. Apalagi mengetahui masalahmu dengan Hua Tiandu, dia pasti akan membantu, kata Jialan. Fang Han mengangguk, lalu bertanya, kakak senior Jialan, di mana dunia abadi kecil itu? Tanya Fang Han. Dunia abadi kecil adalah tempat paling misterius dari sekte Yuhua. Aku juga tidak dapat memahami situasinya. Ini adalah rahasia sekte. Tunggu setelah kultivasimu mencapai tingkat tertentu, Panatua Kepala pasti akan membiarkanmu berkultivasi di sana, kata Jialan tersenyum tipis. Apakah gunungmu sudah diperbaiki? Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku, kata Jialan. Gunung itu belum diselesaikan, mungkin butuh beberapa hari, kata Fang Han. Memang, setiap gunung murid sejati membutuhkan tetua sekte untuk mengirim iblis yang kuat untuk membangun, kata Jialan mengangguk. Kamu ingin melatih teknik roh kayu angin, sulit untuk menemukan tempat yang cocok untuk berlatih. Tapi di puncak permata biru milikku, ada hutan bambu hitam, yang merupakan akar spiritual yang telah kubuat. Kamu bisa berkultivasi di sana, kata Jialan. Dalam hal ini, aku berterima kasih pada kakak senior Jialan, kata Fang Han menangkupkan tangannya. Dia kemudian melesat ke hutan pegunungan bambu hitam dan duduk bersila untuk berlatih teknik roh kayu angin. Hutan bambu hitam ini sangat luas, angin sepoi bertiup, dan bayang-bayang bambu dipenuhi akar zizu berwarna ungu emas. Ketangguhannya belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan sihir Fang Han sedang berjalan, roh kayu telah bangun, pemurnian pintu menuju pemahaman. Dengan teknik roh kayu angin, Fang Han mengubah kekuatan sihirnya menjadi suasana angin musim semi yang dahsyat. Dia tiba-tiba terbang dan tersebar di antara bambu ungu, dan kekuatan sihir tiba-tiba bergoyang. Mata air ajaib kekuatan sihir menyentuh bambu ungu dan menembusnya. Pusaran angin yang sangat kuat membawa suara angin bersiul, dan rumput-rumput berkumpul menuju Fang Han. Dia mencoba mengubah kekuatan sihir yang tidak berbentuk menjadi Qi sejati. Saat ini terlihat telapak kayu raksasa berwarna biru ungu. Fang Han saat ini mempelajari Qi roh kayu dan mengolah kekuatan sihirnya menjadi Qi sejati. Tumbuhan di sekitar bambu terus-menerus diserap oleh kekuatan sihir Fang Han ke dalam tubuhnya. Namun tiba-tiba, Fang Han terkejut merasa tubuhnya sedikit kaku, tampaknya berubah menjadi kayu, dan segera berhenti. Tepat ketika Fang Han terkejut, suara yang terdengar, hutan bambu hitam ini benar-benar sebuah berkah, kultivasi mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, kata Yan. Cermin cahaya emas itu, apa kamu sudah memakainya? Bagaimana dengan kepulihanmu? Tanya Fang Han. Cermin cahaya emas ini sedikit lebih lemah daripada pagoda emas 9 istana dan gelang bintang 5 matahari bulan. Aku belum banyak pulih, kata Yan. Aku telah menyerap roh kayu. Apakah bertentangan dengan tubuh emas Yama? Itu menyebabkan tubuhku menjadi kaku seperti kayu. Apa itu penyimpangan Qi? Tanya Fang Han. Yan sedikit merenung lalu menjawab, sepertinya Qi sejati yang bertentangan akan menyebabkan tubuh membatu. Satu-satunya cara, kamu harus menahannya secara paksa untuk memperkuat tubuhmu. Dengan cara ini, tubuhmu akan menjadi semakin kuat. Tubuh emas Yama akan terus membaik. Tapi Qi sejati roh kayu sangat menderita. Ayo, aku akan mengajarimu kaisar kayu tertinggi Azura, kata Yan. Tepat di timur yang sunyi dan jauh ini, tiba-tiba pilar surga biru bangkit dari langit dan menopang langit.
Di saat yang sama Fang Han duduk bersila dan Yan menjelaskan dengan kalimatnya. Serangkaian catatan, gambar, dan bahkan teknik disampaikan ke dalam pikiran Fang Han, itu adalah segel Kaisar Kayu Tertinggi Azura. Fang Han secara bertahap memahami metode kultivasi dasar dari Kaisar Kayu Tertinggi Azura, itu membagi semua kekuatan sihir menjadi dua, lalu muncul dua simbol di telapak tangannya. Tiba-tiba hisapan yang kuat muncul dari telapak tangan Fang Han. Ratusan akar zizu yang dekat dengan Fang Han, tiba-tiba meledak, menjadi layu dan berubah menjadi kayu mati, rumput dan kayu bambu ungu ini semuanya tersedot dalam sekejap. Fang Han terkejut dan ingin berdiri, tapi tubuhnya menjadi seperti pohon, dia benar-benar tidak mampu bergerak. Sekilas melihat ke bawah, kulit di persendian tubuhnya sudah berubah menjadi kayu bambu, seolah seluruh tubuh terbuat dari kayu. Fang Han tahu bahwa saat ini, dia berada dalam penyimpangan qi dalam tubuh, segera roh kayu dipindahkan, mendorong sirkulasi darah, dan mematahkan qi kayu. Namun seluruh tubuhnya langsung tertusuk, seolah ada gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya, memotong dan menusuk seluruh bagian tubuhnya. Fang Han merasa tubuhnya akan hancur. Merasakan penderitaan yang hebat ini, pikiran Fang Han secara paksa menggunakan teknik tubuh emas Yama dan menghamburkan qi roh kayu, itu setara dengan pemotongan. Melihat situasi Fang Han yang berat, Yan segera menjelaskan. Setiap kali kamu menjalankan Kaisar Kayu Tertinggi Asura, itu sama dengan penyelamatan dari tepi penyimpangan qi, ini memang berbahaya, tapi itu juga membuatmu semakin kuat. Hanya dengan begitu kamu akan maju pesat, kata Yan. Fang Han hanya bisa mendengarkan dan menjalankan tubuh emas Yama. Dia merasakan setiap inci dagingnya menjadi sempit, kaku dan patah, tapi dia tahu, jika dia berhenti mengalirkan darah, kekakuan seluruh tubuh akan menjadi semakin serius, dan akhirnya menjadi manusia kayu. Fang Han secara bertahap memahami metode kultivasi dasar dari Kaisar Kayu Tertinggi Azura. Itu kultivasi Kaisar Kayu Tertinggi Asura memang adalah penyimpangan qi, dan kamu harus menggunakan ketekunanmu sendiri yang kuat agar bisa selamat. Kamu harus berani mencoba apapun untuk mengalahkan Hua Tiandu, itu bukan apa-apa, kata Yan. Akhirnya, setelah 3 hari 3 malam, seluruh tubuh Fang Han bergetar hebat, bagian dalam otot membengkak, dan seuntai qi murni kayu dihembuskan dengan keras dan 2 simbol muncul di telapak tangannya. Aku akhirnya menyelamatkan penyimpangan qi, kata Fang Han tiba-tiba berdiri, tubuhnya melesat keluar dan melayang di udara. Dia melambaikan tangannya dan bambu ungu itu berputar-putar, ini murni kekuatan otot. Penggunaan kekuatan sihir setengah titik, pada saat yang sama, Fang Han merasa bahwa setelah menerobos celah tersebut, beberapa qi murni bergabung dengan darah dan dagingnya membuat tubuhnya menjadi lebih kuat, menyatu dengan kekuatan sihir, dan menebalkan kekuatan sihirnya. Menghilangkan segel tertinggi Asura dan segel Kaisar Kayu di tangan, gerbang surgawi terbuka, dan kekuatan sihir keluar. Kekuatan sihir ini bukan lagi warna tak berbentuk, tapi dengan sedikit warna biru dan ungu. Fang Han tiba-tiba menghentakkan tangannya ke bawah, segera kekuatan sihir dengan keras menghantam tanah menyebabkan ledakan keras, dan tiba-tiba ada bekas telapak tangan yang dalam di tanah. Kejutan melintas di mata Yan saat melihat itu, kamu masih sedikit kurang, kamu harus mengubah kekuatan sihirmu menjadi qi sejati, berikan jarum jiwa pohon surgawi itu padaku, biarkan aku rendam dalam ramuan pelupa emosi. Saat kamu sudah terbiasa dengan Kaisar Kayu Azura tertinggi, ambil ramuan kayu ini dan hisap. Dengan begitu kamu seharusnya bisa masuk ke alam Yuan sejati dengan sangat cepat. Kamu akan menyedot bagian dari hutan bambu hitam ini, dan tidak mudah untuk menjelaskannya pada Jialan, kata Yan. Fang Han mendengarkan, lalu jarum jiwa pohon surgawi dilemparkan ke sungai mata air kuning dan membengkak di sungai. Gas hijau pada jarum tiba-tiba keluar, dan jarum itu meleleh begitu cepat hingga ia mengetahui bahwa kekuatan sihirnya telah meningkat. Sekarang, ambil cermin cahaya emas untuk penghargaan Kaisar Kayu Tertinggi Azura, kamu harus bergegas ke alam Yuan sejati, ini adalah prioritas pertama saat ini. Tapi pemurnian pil roh kayu tidak bisa dirusak,
Cobalah untuk memurnikan herba dari tanah, kata Yan. Fang Han mengangguk, dia mengambil beberapa jamur spin, Rehmania, dan lusinan ramuan lainnya dari diagram mata air kuning, bertumpuk-tumpuk. Lalu menggunakan segel Azura tertinggi, kemunculan energi obat Qi, semuanya berkumpul di telapak tangan, akhirnya tumpukan ramuan ini berubah menjadi ampas, semua esensinya tersedot. Kekuatan sihir Fang Han terus berjalan untuk memurnikan Qi obat untuk menghasilkan pil roh kayu, sebelum akhirnya spirit pil kecil bundar muncul di telapak tangannya. Awalnya, pemurnian pil roh kayu membutuhkan banyak ramuan untuk ditempatkan di kuali pil. Namun dengan teknik kaisar kayu tertinggi Asura, tak harus pakai api dulu, namun bisa langsung dihasilkan. Ini adalah kemampuan ilahi yang sangat tinggi. Kejutan melonjak di mata Fang Han, teknik kaisar kayu tertinggi Asura memang hebat, tapi berapa lama waktu yang saya perlukan untuk memasuki alam Yuan sejati? Tanya Fang Han mengerutkan keningnya. Lebih kurang 3 tahun sampai 5 tahun, tapi dengan Qi di dalam jarum jiwa pohon surgawi, kamu bisa mempercepatnya 10 kali lipat, kata Yan. 10 kali lipat, seru Fang Han terkejut. Yan melihat Fang Han sejenak lalu berkata, melangkah ke alam misteri kemampuan ilahi lapisan kedua dan seterusnya sudah cukup sulit pada umumnya, ini mungkin tidak akan terjadi dalam 20 atau 30 tahun, karena itu juga perlu meminum pil roh kayu, dan pil lainnya. Selain itu, kamu telah mengolah kaisar kayu tertinggi Azura, dan jarum jiwa pohon surgawi, seharusnya kamu dapat mencapainya lebih singkat. Ada banyak ahli avatar yang telah berkultivasi selama 50 atau 60 tahun, tapi mereka tidak dapat mempraktikkan Qi sejati, mereka akhirnya menua dan mati, kata Yan. Apakah pedang emas besar yang tak terkendali itu juga hebat? Tanya Fang Han. Tentu saja, bahkan pedang guntur Yin Ungu, pedang api giok 7 jalur, energi mendalam yang membekukan surga, itu semua adalah jurus hebat dari sekte Yuhua. Tapi itu adalah lapisan tengahnya. Yang paling kuat, kemampuan ilahi tertinggi, dicatat dalam kitab suci kenaikan surga. Kamu harus tahu, bahwa teknik kaisar kayu tertinggi Azura juga merupakan kemampuan ilahi yang kuat. Jika kamu benar-benar berkultivasi, itu jauh lebih ganas daripada petir ungu Yin, dan pedang emas besar mendalam, jadi kamu tidak perlu mempelajari kedua itu, kata Yan tersenyum tipis dan melanjutkan. Jika kamu berkultivasi ke lapisan kelima, dari alam surgawi, kamu dapat mempelajari kemampuan ilahi 5 kaisar iblis agung. Hua Tiandu mungkin tidak dapat membunuhmu. Bahkan jika dia ingin menekanmu, aku khawatir ada beberapa kesulitan, kata Yan. Kejutan melintas di mata Fang Han saat mendengar itu, kemampuan ilahi 5 kaisar iblis agung? Apakah ini jurus pamungkas dari sekte dunia bawah? Tanya Fang Han penasaran. Benar, 5 kaisar iblis agung antara lain adalah kaisar kayu tertinggi Azura, kaisar api, kaisar emas putih, dan tinju kaisar air, kata Yan dengan nada serius. Bukankah kau berbicara tentang 5 kaisar iblis agung? Tanya Fang Han. Ada satu lagi, tapi itu kultivasi yang sangat tinggi. Kaisar bumi, disebut kaisar Yama, gabungan dari kekuatan sihir, itu akan menjadi Qi sejati kaisar bumi. Kamu harus giat berlatih, jika tidak, Qi-mu akan bertabrakan dengan Qi sejati kaisar kayu, dan tubuhmu bisa meledak. Darah tubuh emas Yama juga bertentangan dengan Qi sejati kaisar kayu. Setiap kultivasi, tubuhmu akan terjadi penyimpangan Qi, dan itu akan membutuhkan banyak upaya untuk menyelamatkannya. Jika kamu ingin lebih lanjut mengolah Qi sejati, maka kamu harus bisa melakukannya, kata Yan dengan suara yang dalam. Kilatan panas melintas di mata Fang Han saat mendengar itu. 5 kaisar iblis agung? Kapan kau bersedia mengajariku? Tanya Fang Han dengan serius. Aku tidak dapat mengajarimu sekarang, karena kekuatan sihirmu tidak cukup. Kecuali jika kamu maju ke alam surgawi lapisan kelima, aku akan mengajarimu satu persatu dan mewariskan semua 36 kemampuan ilahi yang aku tahu, kata Yan. Alam surgawi lapisan kelima? Aku pasti akan segera mencapainya, kata Fang Han mengepalkan tinjunya.
Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.